Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah berinisiatif untuk hadir pada diskusi kali ini. Saya selaku moderator dari kegiatan diskusi pada hari ini yang akan berkesempatan untuk mendiskusikan sebuah isu yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu isu media digital. Pertama-tama, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kukualan Murtono, siswa Latsar CPNS TNI AD, tahun anggaran 2022, gelombang 2 angkatan 3 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini bertindak atau bertugas sebagai moderator pada kesempatan diskusi kali ini. Kemudian selanjutnya, saya Erin Valentino, siswa Latsar TNI AD, tahun anggaran 2022, gelombang 2 angkatan ketiga kelompok 1. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, sama saya Devi Fiorianta Silaban. Saya siswa Latsar CPNS TNI AD 2022, subinstansi RSPD Gatot Subroto. dan Izin selanjutnya, memperkenalkan diri, nama saya Nanda Ayu Pujiastuti, siswa Latsar CPNS TNI AD, tahun anggaran 2022, gelombang 2 angkatan 3 kelompok 1. ini kan udah perkenalan semua nih. Nah, untuk isu yang akan kita bahas pada kesempatan diskusi kali ini, yaitu isu media digital dari smart government. Nah, sebelumnya kita brainstorming dulu ya, biar terbuka lah pikirannya, apa itu smart government, apa itu media digital, apa itu isu-isu digital yang ada di Indonesia. Pertama-tama, smart government adalah istilah yang merujuk kepada pengimplementasian IT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif, yang berkonsep e-government, berfokus pada inisiatif supaya teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas pelayanan publik. Dan untuk menciptakan smart government, salah satunya dengan menciptakan smart city. Nah, dari pendapat yang sudah saya ceritakan mengenai smart government, rekan-rekan di sini sudah kepikiran kan apa itu smart government? Atau mungkin dari salah satu rekan-rekan atau Mas Erwin ada pendapat lain mengenai smart government? Boleh diceritakan? ya menurut saya smart government itu adalah suatu aplikasi digital yang memudahkan masyarakat dalam menentukan dan mengimplementasikan keinginannya. Jadi smart government itu memudahkan, salah satunya itu di aplikasi Jaki itu kan ada termasuk aplikasi vaksin, jadi memudahkan masyarakat itu menjangkau, misalnya dia mau vaksin, nggak usah jauh-jauh, dia bisa memilih tempat terdekat dari rumah atau tempat bekerja. Jadi intinya itu aplikasi itu dibuat untuk memudahkan dan melayani masyarakat. Itu sih Mas Kuku, pengertian saya. Jadi dari Mas Erwin yang saya dapat itu, Mas Erwin langsung mengacu kepada aplikasi dari salah satu aplikasi dari smart government ya Mas ya? Iya, betul. Nah, itu bisa jadi pembahasan kita nantinya untuk aplikasi Jaki tersebut. Kemungkinan nanti juga akan kita bahas Mas. Jadi agak untuk lebih dalamnya nanti kita bisa tahu apa itu gunanya aplikasi Jaki, apa itu kekurangannya, apa itu kelebihannya. Nah, nantinya mungkin rekan-rekan di sini juga bisa sharing pendapat lah mengenai aplikasi Jaki. Nah, tapi itu nanti, kalau sekarang kan kita membahas tentang smart government-nya dulu, apa itu nanti smart city, atau mungkin dari Mbak Nanda bisa menjelaskan apa itu smart government atau smart city versi dirinya sendiri. Coba bisa diceritakan.
Terima kasih kesempatannya, Mas. Menurut saya, smart government dengan smart city itu sangat berhubungan ya. Smart city itu atau kota cerdas adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance dalam kotanya tersebut, untuk mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan masyarakatnya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Atau mungkin Mbak Devi bisa mendaftarkan? Ya, menurut saya kota cerdas atau smart city adalah sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Bagus nih ya pendapat dari masing-masing rekan di sini. Jadi yang kita bisa tahu kan, smart city artinya kota cerdas. Nah, kota cerdas itu dibasiskan oleh media digital. Nah, smart city itu juga adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya. Nah, seperti yang Mbak Nanda bilang tadi, mengurangi biaya, pemakaian konsumsi, serta untuk warga-warga masyarakat tuh bisa lebih aktif untuk membantu pemerintah. Nah, dari apa yang dimaksud dari smart city itu kan kita juga bisa tahu tuh, kita bisa dapat apa saja konsep dari kota cerdas atau smart city. Nah, pada umumnya itu sebuah kota atau smart city berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Nah, mungkin dari arti sebuah smart city, mungkin yang lainnya bisa memberikan apa itu konsep dari smart city. Bisa dimulai dari Mbak Devi, atau konsep-konsep dari smart city itu apa aja. Mungkin salah satu juga nggak apa-apa, nggak usah semua. Salah satu konsep kota cerdas atau smart city pada umumnya meliputi kota cerdas atau smart city dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan sebuah kota. Jadi dari Mbak Devi itu lebih ke membangun IT. atau menghubungkan ya infrastruktur ya tentunya Mbak ya. Nah, atau dari Mbak Nanda nih, bisa sebutin salah satu konsep dari smart city. Ya, masih nyambung dari Mbak Devi tadi tentang infrastruktur, di mana itu bertujuan untuk membuat kota yang lebih efisien dan memudahkan masyarakatnya dengan meminimalkan biaya-biaya tertentu. Nah, dari Mbak Nanda sudah, Mbak Devi sudah, mungkin Mas Erwin nih, ada salah satu konsep yang belum disebutkan dari smart city. Apa itu, Mas? Menurut saya sih, Mas Kuku, itu konsepnya pelayanan ya. Jadi memudahkan masyarakat itu memberikan masukan. Misalnya kan dia ada laporan masalah yang terjadi di kotanya gitu. Jadi dia itu nggak usah datang langsung ke tempat. Jadi melalui aplikasi ini nanti diharapkan ada penyelesaian masalah dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi masalah itu dapat terselesaikan dengan cepat dan efisien, Mas Kuku. Gitu. Jadi sudah disebutkan dari masing-masingnya, dari Mbak Devi menghubungkan infrastruktur fisik maupun IT, dari Mbak Nanda sudah dari lebih efisien, kalau dari Mas Erwin kan lebih membantu masyarakat tentunya. Nah, kan kita juga udah tahu nih apa itu arti smart city, apa itu konsep-konsep smart city. Nah, kita ambil contoh di Jakarta. Jakarta kan kotanya sudah maju, atau bisa dibilang ya lebih baik dari kota-kota yang lain, meskipun kota lain juga bisa menyimbangi. Namun sebagai warga Jakarta kan kita akan membahas Jakarta sebagai smart city. Nah, Jakarta Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya di dalam kota dengan lebih efektif serta efisien, demi memaksimalkan pelayanan publik, memberikan suatu penyelesaian masalah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, itu semua sudah disebutkan dalam konsep-konsep yang rekan-rekan sebutkan sebelumnya. Nah, jadi sudah terbayangkan nih smart city yang dimaksud di DKI Jakarta itu apa aja. Nah, mungkin bisa dijelaskan
inti dari smart city yang ada di DKI Jakarta itu apa aja? Mungkin ada yang ingin menjelaskan? Ya, intinya izin menjelaskan. Intinya untuk smart city di Jakarta itu membuat Jakarta menjadi kota atau provinsi yang lebih baik, informatif, dan transparan, serta kolaboratif dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dikembangkan. Sebagai pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, di sini tidak hanya berperan sebatas command center saja, tetapi mengubah sistem pemerintahan dan juga dapat mewujudkan Jakarta yang baru. Kurang lebih seperti itu. Bisa diterima ya rekan-rekannya untuk penjelasan dari yang Mbak Nanda sampaikan kan? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya nih, ada sebuah artikel nih, kita kan sebagai ASN. Nah, ASN itu kan memiliki core value yang berakhlak. Ya, tentunya dari masing-masing rekan-rekan itu sudah tahu lah singkatan dari berakhlak itu apa aja. Nah, saya mendapatkan sebuah berita. Mungkin teman-teman bisa lihat di share screen. Bentar. Nah, udah kelihatan kan semua? Kelihatan? Saya ambil dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Nah, di sini berbunyi ASN harus mewujudkan smart governance. Nah, kita ini sebagai ASN sebagai penggerak atau pendongkrak dari perwujudan smart governance. Nah, ada yang ingin menyampaikan pendapat gak? Kenapa kita sebagai ASN itu harus mewujudkan smart governance? Mungkin ada yang ingin mencoba menjelaskan? Ya, kalau saya sendiri sih Mas Kuku ya, sebagai ASN di tempat saya bekerja, tapi ini nggak berlaku di tempat saya juga sih, bagi semua ASN tentunya smart governance itu merupakan salah satu hal yang harus dipunyai semua ASN selain sikap berakhlak itu. Selain sikap berakhlak itu kan itu udah mengacu kepada smart ASN sendiri kan. Ya, benar sekali, Mas. Sebagai berakhlak itu kan mesti kompeten ya. Misalnya smart ASN itu kan berkaitan dengan kompetensi juga ya. Tanpa adanya kita memiliki kompetensi dan nggak update tentang teknologi, perkembangan zaman dan digitalisasi, kita bakalan ketinggalan, Mas Kuku. Intinya, ya, benar sekali, Mas. Dunia ini kan semakin berkembang, apalagi kan pas zaman COVID kan perkembangan industri 4.0 ya. Iya, itu kan benar. Kita mesti update banget teknologi. Kalau kita nggak memiliki kemampuan itu, kita bakal ketinggalan jauh sih. Benar, apalagi kalau pas zaman COVID, kalau kita nggak aktif dalam teknologi, ya kemungkinan lebih banyak korban berjatuhannya, Mas ya. Iya, betul. Nah, itu bisa bersambung tuh, Mas, ke yang tadi Mas Erwin jelaskan mengenai aplikasi Jaki yang bisa mengetahui tempat apa tuh namanya? Kalau kita tempat vaksin, nah itu. Nah, ini kesempatannya bagus nih, Mas. Untung Mas ngasih tahu kalau misalnya kita kenapa nggak membahas aplikasi Jaki yang berhubungan langsung dengan smart government, yaitu dari media digital. Nah, pada kesempatan kali ini, bentar saya stop screen dulu. Nah, Mbak Nanda hilang. Halo, Mbak Nanda. Halo, masih terhubung? Masih. Cuman perawakannya hilang. Gambarnya hilang. Jadi gimana? Jaki, aplikasi Jaki. Atau kita lanjut saja kali ya? Sembari menunggu Mbak Nanda yang menunjukkan wujud aslinya lagi. Nah, tadi kan Mas Erwin sudah memberitahu ya mengenai
aplikasi Jaki. Sebenarnya tuh aplikasi Jaki itu apa ya, Mas? Aplikasi Jaki itu adalah perwujudan dari smart city sih Mas menurut saya. Jadi itu kan dia aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI sendiri untuk memudahkan masyarakatnya itu dalam menjangkau tempat vaksin yang terdekat dari rumah atau tempat kerjanya gitu Mas. Jadi dia memudahkan melayani masyarakat lah intinya. Bisa tuh Mas masuk tuh lebih ke memudahkannya Mas ya. Dia memudahkan. Nah masuk lagi guys. Ya, mohon maaf teman-teman, sinyalnya kurang stabil. Boleh. Tadi kita lanjut lagi ya. Tadi sebelumnya sudah diberitahu oleh Mas Erwin mengenai apa sih aplikasi Jaki. Nah, sembari kita langsung aja kali ya. Kita udah tahu yang namanya aplikasi Jaki itu apa. Pasti aplikasi Jaki ada kelebihan, ada kekurangan dong. Nah, mungkin dari Mbak Devi bisa sebutin beberapa keuntungan atau kelebihan dari Jaki sendiri itu apa aja ya Mbak ya? Monggo. Tentunya sebuah aplikasi memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing seperti kita tahu ya. Kelebihan aplikasi Jaki itu terdapat beberapa, tapi saya sebutin satu atau dua saja. Yang pertama, terdapat beberapa aplikasi layanan yang ditawarkan dimulai dari layanan kesehatan, transportasi, pangan, pengaduan, wifi, dan pemantauan bencana seperti banjir. Terus juga ada cek kualitas udara, peta atau navigasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, aplikasi Jaki adalah aplikasi yang user friendly, tetapi untuk bagian kalangan milenial saja, yang dimana kalangan tersebut pintar dalam mengakses teknologi. Selanjutnya bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ada yang mau nambahkan atau sudah cukup nih mengenai kelebihan Jaki nih? Kalau masalah keuntungan sih aplikasi kita mah tahu ya, kalau bisa untung pasti ya untung. Cuman pasti dalam suatu aplikasi ada kekurangan juga kan ya. Nah mungkin kita berfokus pada kurangnya aja kali ya dari aplikasi Jaki. Nah mungkin Mbak Nanda sudah bisa menyebutkan kekurangan-kekurangan Jaki atau masih ada terkendala sinyal? Baik, udah bisa mungkin. Kekurangan dari Jaki mungkin kurang dari sosialisasinya ke masyarakat ya. Jadi masyarakat belum terlalu mengetahui dan paham tentang aplikasi. Apa itu aplikasi Jaki, apa manfaatnya. Dan mungkin dari sebagian masyarakat masih belum mempunyai smartphone atau media yang memadai dan bisa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga kekurangannya sering terjadi gangguan, mungkin tidak sering, hanya di beberapa, seperti tadi pagi saya mencoba itu untuk login daftar register baru. Untuk verifikasi ke emailnya itu lumayan butuh waktu lama, sekitar setengah jam itu baru muncul. Mungkin kendalanya dari situ saja menurut saya. Nah, kita udah tahu nih kendalanya, terus keuntungannya dari Jaki. Nah, menurut rekan-rekan sekalian, sebenarnya Jaki itu efektif enggak sih? Nah, mungkin bisa diceritakan apa saja keefektifan dari sosialisasi Jaki tersebut. Mungkin ada yang ingin menyebutkan pendapatnya? Untuk tingkat keefektifan. Jaki itu efektif bagi orang yang melek teknologi, Mas Kuku. Kalau bagi yang nggak melek teknologi agak susah juga sih efektif. Kalau yang bagi kita yang melek teknologi kan itu memudahkan, memberikan kita kepuasan lah, laporan kita dilayani. Tapi bagi kalangan-kalangan yang mungkin usia lanjut, yang pendidikannya mungkin tidak tinggi, itu sedikit sulit gitu Mas Kuku menggunakan. Berarti Jaki itu dikhususkan untuk warga milenial ya? Bisa disebutkan seperti itu? Ya, kalau pandangan saya sih seperti itu Mas Kuku. Masalahnya kan kaum milenial ini kan update teknologi kan. Apa-apa
smartphone. Kalau yang udah tua-tua gini, apalagi yang mungkin nggak pernah tahu tentang update tentang teknologi, itu kadang-kadang kan awam juga, kadang di mindset dia mungkin males ngapain, mendingan langsung datang aja. Kayak gitu sih kalau pandangan saya, Mas Kuku. Tadi udah disebutin tuh efektifnya Jaki menurut Mas Erwin kan, kita bisa ambil tuh kan Jaki buat yang paham teknologi, bagi yang kurang kan enggak. Nah, tapi dari pahamnya teknologi kaum milenial pasti ada dong kekurangannya. Meskipun kita udah tahu nih teknologi Jaki kayak gimana, tapi pasti ada kekurangan dari teknologi tersebut. Mungkin ada yang bisa atau ingin menyampaikan dari kekurangan-kekurangan dari Jaki. Mungkin Mbak Nanda atau Mbak Devi? Izin Mas, sebelumnya tadi saya sudah menyebutkan ya ada beberapa kekurangan. Ya kurang lebih itu. Mungkin juga terkendala sinyal. Tapi kalau di Jakarta sih sinyalnya bagus ya. Mungkin bisa juga, kalau bisa, aplikasi Jaki ini tidak hanya dipakai di Jakarta saja, bisa ke kota lain seperti Bandung, Semarang, dan yang lainnya. Bisa, khususnya untuk tempat-tempat terpencil mungkin ya, bila tidak terkendala sinyal. Ya. Nah, mungkin nih Mbak Devi nih mungkin mau menjelaskan juga nih sebelum kita closing statement mungkin. Ya, menurut saya salah satu kekurangan aplikasi Jaki mungkin karena beberapa di daerah Jakarta tingkat pemerataan ekonominya masih rendah, belum menyebar. Jadi untuk mendapatkan fasilitas seperti smartphone dan data seluler gitu kan itu mahal ya, untuk kalangan rendah itu untuk makanannya susah. Jadi kalau untuk beli smartphone dan data seluler itu bulanan juga susah. Jadi menurut saya sih kekurangannya kalau misalkan nanti suatu saat pemerintah Jakarta memberi bantuan lah untuk subsidi dana seluler itu untuk warga-warga Jakarta. Seperti itu sih Mas Kuku. Bisa diterima ya untuk rekan-rekan semua kan ya, untuk kelebihan atau kekurangan dari Jaki, apa itu smart ASN, smart governance, smart city, sudah dapat diterima kan ya untuk pendapat-pendapat dari rekan-rekan semua. Nah, jadi kalau misalnya sudah bisa diterima sih mungkin closing statement kali ya. Jadi dari kegiatan diskusi yang kita laksanakan pada waktu kali ini, mungkin hubungannya dengan ASN sebagai pewujudan smart ASN itu, kita sebagai ASN harus menjadi smart atau pandai, di mana kita itu harus bersikap pandai dan tidak mau ketinggalan dalam bidang digital. Nah, khususnya tadi penerapannya di Jaki, yang tentunya kan berpengaruh kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah kan kita kan core value kita kan berakhlak. Nah, berakhlaknya itu kan berorientasi pelayanan. Nah, di sini disebutkan tuh harus didukung juga dengan smart pelayanan publik, di mana kita sebagai ASN adalah salah satu yang merupakan pelayanan publik, dan seorang pelayan publik haruslah menerapkan nilai-nilai ASN yang berakhlak sehingga dapat terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, yang diharapkan masyarakat puas dan bisa terbantu dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, selain bisa mengaplikasikan media digital yang ada, kita juga harus mampu mengupgrade, mulai dari mengupgrade pelayanan, mengupgrade diri kita supaya tidak ketinggalan zaman. Nah, itu juga menunjukkan prima kita kepada masyarakat, karena stigma masyarakat itu saat ini beredukasi itu rumit. Ya, sebagai mungkin masyarakat yang ketinggalan digitalisasi, mereka berpikirnya bahwa bahasa upgrade itu sulit untuk mereka. Namun ketika kita ingin menerapkan smart city, diharapkan kita bisa mengubah stigma tersebut, stigma masyarakat, dan dapat mempermudah pelayanan serta dapat membuat efisiensi dan lebih transparan antara pemerintah dan masyarakat. Bisa diterima semua ya untuk closing statement pada diskusi mengenai smart governance pada kali ini? Ya, sudah. Kalau sudah bisa diterima, mungkin kita sudahi saja diskusi untuk kali ini. Ya, semoga ilmu dan
pendapat-pendapat yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian dapat diterima di diri masing-masing. Nah, untuk kekurangannya dalam penyampaian oleh moderator, saya ucapkan banyak minta maaf. Untuk penyampaiannya mungkin ada salah kata atau salah pengucapan kata. Ya harap dimaklumi, soalnya ya emang begini penyampaiannya. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai smart governance kali ini. Ya, kita akhiri saja diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Terima kasih. Terima kasih Terima rekan-rekan. kasih rekan-rekan.